Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop Salam. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian akhir surat Petrus kepada jemaat di pengasingan ini berisi dua hal kepada jemaat di pengasingan. Dua hal tersebut adalah yang pertama, bahwa orang Kristen satu dengan yang lain adalah keluarga rohani. Pada ayat 12, Rasul Petrus menyebutkan nama Silwanus sebagai saudara yang dapat dipercayai dan menyayangi mereka. Penyebutan nama secara pribadi ini bertujuan untuk menekankan bahwa orang Kristen satu dengan yang lain disatukan oleh iman kepada Yesus Kristus menurut kehendak Bapa. Hal ini dapat juga kita perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, 14, dan 17. Bahkan jika kita perhatikan di ayat 14, Petrus menekankan jemaat harus memiliki kepedulian yang mendalam, saling mengasihi, mendoakan satu dengan yang lain, dan siap membantu satu dengan yang lain. Saudara, melalui pesan Rasul Petrus ini, mari kita semakin terdorong untuk menunjukkan kasih kepada saudara seiman lainnya. Lakukan kebaikan tanpa pamrih. Perhalus cara kita berbicara sehingga tidak menyinggung kekurangan atau kelemahan saudara seiman lainnya. Dan perlakukan saudara seiman kita dengan rasa hormat tanpa memandang ras, suku, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keluarga rohani terutama di gereja Rehobot semakin dapat menopang dan menguatkan satu dengan yang lain menjelang kedatangannya yang kedua. Lalu hal yang kedua adalah bahwa orang Kristen dipilih Allah berdasarkan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, pada ayat ke-13 Rasul Petrus memberitahu jemaat bahwa Allah telah memilih atau menetapkan mereka untuk menjadi umat-Nya. Mereka yang dulu hidup dalam dosa dan sedang menuju pada kebinasaan, namun karena kasih-Nya Allah telah menetapkan mereka untuk menjadi umat-Nya dan juga diselamatkan dari maut. Hal ini seharusnya dapat menguatkan jemaat di tengah penderitaan karena iman kepada Kristus. Sebab ketika Allah memilih, maka Ia juga akan menyertai, melindungi, memperlengkapi, dan menguatkan jemaat di tengah tantangan sedahsyat apapun. Saudara, di akhir bagian perikop ini, Petrus berdoa agar damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 14b. Biarlah hal ini menjadi kekuatan dalam pengiringan kita akan Tuhan, sebab kita dapat bergantung pada kasih karunia Allah dan juga memiliki saudara seiman yang dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kasih karunia Allah dan keberadaan saudara seiman di sekitar kita telah menjadi sumber kekuatan di dalam perjalanan rohani saudara dan saya? Mari, bersandarlah pada kasih karunia-Nya dan senantiasa dan ingatlah bahwa dalam perjalanan rohani kita memiliki saudara seiman yang dapat menguatkan, mendoakan, dan memperhatikan satu dengan yang lain. Dan terutama selalu ingat bahwa kita dapat bergantung pada anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam kita menjalani hari-hari kita.
Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bisa hidup sampai hari ini, menjalani hari ini semua hanya karena Engkau. Bapak, kami bersyukur Tuhan, jikalau di dalam pembacaan firman pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah menyediakan sarana bagi kami untuk kami bisa berjalan dengan kuat di dalam perjalanan rohani kami. Kami memiliki anugerah-Mu yang selalu dapat kami andalkan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu dapat kami andalkan, dan terutama kami memiliki saudara-saudara seiman di mana kami bisa saling mendoakan, menguatkan, sharing satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan kami percaya di sepanjang hari ini juga Engkau menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan menyertai kami hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.